Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andulfa Febrianti dengan NIM 70200119009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat dan lipid. Langsung saja, materi pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total yaitu CH2O. N-nya ini terserah. Jika kita memakai N-nya 2 berarti C2H4O2. Kemudian intinya di sini karbohidrat ini mengandung oksigen, karbon, dan hidrogen. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya yaitu klarifikasi karbohidrat, yaitu di sini klasifikasi berdasarkan unit monomerik atau gula tunggal. Yang pertama yaitu karbohidrat berdasarkan unit 1 atau 2 gula, termasuk monosakarida. Monosakarida ini terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian disakarida terdiri dari sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalose. Ini di sukrosa ini biasanya kita temui di perempuan, yang dominan perempuan, yaitu contohnya misalnya gula pasir yang mana mengandung glukosa dan fruktosa. Kemudian ada poliol. Poliol ini terdiri dari sorbitol, manitol, laktitol, silitol, eritritol, isomal, dan malitol. Ini biasanya poliol ini biasanya ada pada pemanis buatan atau pada gula, pada permen. Kemudian ada pada oli sakarida yang terdiri dari 3 sampai 9 gula tunggal. Ini biasanya ada di dalam glukosa, fruktosa, dan galaktosa atau monosakarida, yaitu maltosa, olisakarida, yaitu ada alfa glukans, maltodextrin. Kemudian ada olisakarida non alfa glukans, yaitu ada rafinosa, stakino, frukto, dan galakto, olisakarida, polidektrosa, dan insulin. Nah, insulin ini ada pada tubuh kita. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida ini ada pati. Pati ini yang termasuk kelompok pati ini ada nasi, roti, jagung, dan lain-lain. Pati ini ada alfa glukans, amilosa, amilopektin. Kemudian ada polisakarida non pati yaitu selulosa, hemiselulosa, pektin, dan arabinosilan. Kemudian di pati ini termasuk ada tepung dan nasi juga. Kemudian jadi ketika kita makan nasi, roti, itu semua mengandung polisakarida atau banyak gula tunggal atau monosakarida. Kemudian kita bandingkan, yaitu perbedaan dari gula dan nasi. Ketika kita makan gula dan nasi, yang cepat dicerna yaitu gula, dikarenakan gula ini mengandung disakarida atau poliol, sehingga kita mudah mencernanya. Kemudian sedangkan nasi ini memerlukan waktu pemecahannya, memerlukan waktu untuk dipecah menjadi disakarida dan dipecah lagi menjadi monosakarida. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya yaitu klasifikasi karbohidrat menurut sumber lain, yaitu di sini terdiri dari 2, yaitu gliken dan glikemik dan non glikemik. Nah,
glikemik ini terdiri dari monosakarida, glukosa, fruktosa, disakarida, sukrosa, laktosa, maltosa, dan trelosa. Kemudian polisakarida. Kemudian ada non glikemik, yaitu dia hanya melewati usus halus dan tidak berubah. Dia akan difermentasikan oleh bakteri usus halus. Ini ada olisakarida, non start polisakarida. Nah, ini sebenarnya non glikemik atau non star polisakarida ini ada pada roti, nasi, kue yang biasa kita makan. Kemudian klasifikasi karbohidrat menurut sumber lain masih ada, yaitu simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Kemudian ada lagi menurut sumber lain klasifikasinya, yaitu simple dan kompleks, di mana simple ini ada monosakarida dan disakarida, kompleksnya itu polisakarida. Intinya semua klasifikasi karbohidrat ini sebenarnya sama, hanya saja ada urutan atau perbedaan yang urutan atau perbedaan yang tidak mendomisili sedikit. Kemudian tapi intinya semua di sini sama, ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Kemudian selanjutnya yaitu jenis pangan sumber karbohidrat. Jenis pangan sumber karbohidrat ini ada nasi, jagung. Nasi jagung ini termasuk dari polisakarida. Kemudian ada gandum yang biasa kita temui, ada umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini termasuk dari kentang. Kentang ini juga termasuk dari polisakarida. Kemudian ada singkong, ketela rambat, kentang manis, dan talas. Kemudian ada tebu dan gula. Tebu ini yang biasa dihasilkan untuk menghasilkan gula pasir. Ada gula bit, ini termasuk dari disakarida dan monosakarida. Kemudian ada dari jenis pangan lain, yaitu ada barley, oat, rye, millet, sorghum. Kemudian ada sereal dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Nah, jika indeks glikemiknya tinggi, maka kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Kemudian apalagi orang yang berpotensi terkena penyakit diabetes mellitus seperti obesitas. Jadi kita harus memilih sumber karbohidrat yang pintar memilih sumber karbohidrat. Nah, di sini ada indeks glikemik yang tinggi, di 70 di atas ada roti, termasuk roti, nasi putih, donat, kue mangkok, kentang, mie, Coca-Cola, mie instan, popcorn, jagung. Kemudian di indeks glikemik sederhana dengan 50 sampai 69 ada burger, nanas, es krim, roti gandum, mangga, pizza, spaghetti, dan lain-lain. Kemudian di indeks glikemik rendah, yaitu di bawah 55. Ada di sini di rendah ini dominan ke buah-buahan juga, ada pisang, apel, tomat, susu, nasi coklat, kacang, ubi, dan lain-lain. Kemudian slide selanjutnya ini juga merupakan indeks makanan dengan indeks glikemik, yaitu ada apel dibuat tanpa gula dengan indeks 48, sarapan bubur gandum, ada serpi jagung dengan indeks glikemik 84. Kemudian ada buah-buahan, polong-polongan, pasta. Ini semua ada indeks glikemiknya, sudah tersusun. Kemudian masuk di fungsi karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat ini
fungsi yang utama di sini adalah sebagai sumber energi utama. Jadi semua gizi makro itu merupakan sumber energi, yaitu karbohidrat, protein, mineral. Tetapi karbohidrat inilah yang menjadi sumber energi yang paling utama. Nah, kemudian ada juga fungsi lainnya, yaitu komponen struktur pada dinding sel tanaman, bagian dari RNA dan DNA, fitur integral dari banyak protein dan lipid. Kemudian ada lagi di fungsi karbohidrat selanjutnya, yaitu sebagai cadangan glikogen. Yang pertama yaitu sebagai cadangan glikogen. Nah, memang karena apabila kita memang memerlukan sebuah cadangan glikogen, karena misalnya ada yang dipakai untuk energi, ada juga yang disimpan sebagai cadangan. Nah, misalnya ketika berpuasa, jadi dalam proses metabolisme itu ada yang dipakai untuk energi, ada juga yang dipakai untuk cadangan, di mana sewaktu-waktu itu sebagai cadangan itu akan dipakai jika karbohidrat yang kita butuhkan berkurang, atau sehingga kita dapat memakai cadangan energi tersebut, sehingga kita dapat mengembalikan energi kita kembali. Kemudian ada kerja protein cadangan. Nah, di sini kerja protein cadangan ini pada gambar ini karbohidratnya berkurang. Nah, karbohidratnya berkurang karena protein yang dipakainya untuk menyusun jaringan, untuk menyusun sebuah jaringan. Jadilah seperti ini. Begitu pula dengan lemak. Jika karbohidratnya kurang, otomatis lipid akan yang dipakai, otomatis bantalan lemak kita akan menipis atau berkurang. Kemudian ada efek antiketogenik. Efek antiketogenik ini jadi semua zat gizi makro jadi ketika semua gizi zat makro sudah habis, maka kita pakai keton untuk menghasilkan sebuah energi. Kemudian ada kerja hati. Tentu saja kita menggunakan kerja hati, di mana hal itu adalah pusat metabolisme, di mana pusat metabolisme itu ada proses metabolisme, itu membutuhkan yang namanya sebuah energi. Kemudian ada saraf sistem pusat. Saraf sistem pusat ini karena setiap jaringan ini membutuhkan yang namanya energi atau glukosa. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ini merupakan proses metabolisme. Nah, di sini proses metabolisme di mulut ini dalam bentuk yang kompleks. Kemudian pada lambung ini tidak ada proses pencemaran untuk glukosa. Nah, nanti di pankreas ini akan terjadi perubahan dari karbohidrat kompleks atau oligosakarida menjadi maltosa atau disakarida. Nah, kemudian nanti di usus halus ini baru diubahlah maltosa menjadi glukosa. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, materi kedua, yaitu lipid. Nah, kita ketahui lipid adalah kompleks senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, namun biasanya tidak larut dalam air. Kemudian kebanyakan lemak bisa disintesis. Asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Lemak harus sekitar 30% diet. Kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan kontribusi pada penyakit jantung. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada definisi dari lipid. Lipid adalah
suatu senyawa yang bersifat hidrofobik terdapat dalam semua bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut non polar seperti klorofon, benzena dan etil ether. Kemudian selanjutnya yaitu tipe of lipid. Tipe of lipid ini ada simple lipids. Simple lipids ini kemudian ada komponen lipids, lipids, etil alkohol. Nah, di simple lipid ini ada fatty acids. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu ada kompleks lipid. Kompleks lipids ini juga ada termasuk vitamin A dan D. Kemudian ada deference lipid, microlens lipid. Kemudian ada ini merupakan dari bagian-bagian dari lipids. Kemudian slide selanjutnya yaitu tipe of fat input. Tipe input ini yaitu ada di makanan dalam bentuk trigliserida atau gliserol dan asam lemak dengan 95%. Kemudian ada fosfolipid, kolesterol, 3 tipe asam lemak yaitu ada saturate, monosaturate dan polysaturate. Kemudian ada slide selanjutnya yaitu saturate. Ini merupakan saturate. Kemudian animal source dan plant, ada animal source dan plant source. Animal source ini seperti daging yang biasa kita makan, daging ayam, daging babi, tapi kita tidak memakan daging babi. Kemudian ada plant source, ada minyak kelapa, butter, coklat, dan lain-lain. Kemudian di unsaturated fats ini ada polysaturans dan monosaturans. Di sini ada soft flower oil, bunga, soft flower, corn oil, soybean. Kemudian monosaturate ada canola oil, olive oil. Di mana kita ketahui bahwa minyak dan air itu memang tidak bisa disatukan. Kemudian sumber pangan lipid ada saturans. Saturans itu ada animal fats, butter, oil, monosaturans, ada soft flour, corn oils, soya bean. Di sini kemudian ada pada ini merupakan bagian-bagiannya juga yang termasuk saturans, monosaturans dan polysaturans. Kemudian materi selanjutnya, kemudian ini juga slide selanjutnya juga begini. Kemudian kita masuk di function, yaitu ada lemak yang menghasilkan energi, kemudian lemak dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan dan peredaran vitamin A, D, E dan K di dalam tubuh. Keempatnya adalah vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian lemak menyediakan asam lemak esensial. Asam lemak adalah di mana asam lemak adalah bagian dari struktur kimia lemak. Nah, ada 3 asam lemak esensial yang harus ada dari makanan, yaitu ini adalah asam linolet, asam linolenat dan asam arakidonat. Asam lemak esensial diperlukan untuk
pertumbuhan dan fungsi otak yang tepat, terutama pada bayi. Kemudian ada lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Nah, lemak di bawah kulit bertindak sebagai insulasi untuk membantu tubuh menjaga suhu internal yang konstan. Kemudian ada lemak juga memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Jadi ketika kita merasakan kenyang ini, itu semua termasuk dari lemak yang memberikan sensasi kenyang. Ini termasuk dari lipid itu sendiri. Kemudian ada slide selanjutnya, yaitu ini merupakan gambar dari yang kelebihan lemak, yaitu ada sumber energi, kon yang mana ada sumber energi, cadangan penghasil energi, pelarut sumber vitamin, ADK, isolator panas, pelindung organ penting, bahan penyusun. Nah, bahan penyusun ini terdiri membran sel atau organel dan lipoprotein. Kemudian ini merupakan dari bagian-bagian dari lipid, fungsi dari lipid itu sendiri. Kemudian ini lambung, digunakan ada gliserol, glukosa, kolesterol, asam lemak rantai panjang, madak, LSP, CH masuk sel. Ini semua bagian dari lipid itu sendiri. Kemudian ini kelebihan dari karbohidrat. Kelebihan dari karbohidrat yaitu yang pertama, gambar pertama yaitu banyak mengandung gula bebas, atau risikonya yaitu menimbulkan lemak berlebihan, penimbunan lemak berlebihan, yaitu overweight atau obesitas. Kemudian yang gambar kedua yaitu asupan kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat, yaitu trigliserida tinggi dan lipoprotein. Penyakit ini merupakan penyakit menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kemudian ada yang namanya diabetes, diet tinggi sukrosa, yaitu resistensi insulin meningkat sehingga menyebabkan obesitas berisiko DM tipe 2. Kemudian ada gambar selanjutnya yaitu gigi rusak dengan yang mengakibatkan konsumsi atau karies gigi dengan seseorang yang mengonsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 5 sampai 20 kg per orang per tahun. Kemudian sama dengan 40 sampai 55 gram per orang yang dapat menyebabkan tadi karies gigi. Kemudian kekurangan karbohidrat. Nah, ini kekurangan karbohidrat. Karbohidrat yang telah dikonvertasi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf pusat, termasuk juga untuk kerja otot, yaitu kadar glukosa darah yang sangat rendah yang menyebabkan merusaknya sel-sel otak. Karenanya sel otak tidak dapat menyimpan yang namanya glukosa. Kemudian ada namanya glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan dan menjadi habis. Setelah itu terjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari prekursa non karbohidrat, misalnya protein dan lemak, sehingga penyusunan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang sehingga menyebabkan gizi buruk, gizi kurang, marasmus, sampai menyebabkan marasmus dan kwashiorkor.
Ini merupakan gambar-gambarnya yang terkena. Kemudian ada selanjutnya ada akibat kelemahan lemak dan kekurangan lemak. Nah, kelebihan lemak ini akan menyebabkan asam lemak trans, lemak jenuh, kemudian lipoprotein dan sampai hingga kolesterol yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, obesitas, kanker. Kemudian kekurangannya yaitu kekurangan lemak yang menyebabkan kebodohan, marasmus, kemudian KFA dan defisiensi vitamin D, E, K. Kemudian tanda klinis anak gizi buruk. Tanda klinik anak gizi buruk yaitu ada marasmus. Nah, ini merupakan gambar anak gizi buruk. Yang pertama itu marasmus, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, pakai celana longgar, perut cengkung, iga imbung, sering disertai penyakit infeksi seperti diare umumnya kronis berulang, TBC. Ini merupakan penyakit marasmus. Kemudian ada tanda klinik anak gizi buruk, atau marasmic kwashiorkor. Ini ditandai dengan adanya lubang pada bagaimana tertentu. Ini beberapa gejala klinis marasmus atau sangat kurus, yaitu berat badan atau tinggi badan kurang 3 SD dan kwashiorkor disertai adema yang tidak mencolok pada kedua punggung kaki. Kemudian kita lihat mukanya dan pada bagian punggung kaki ini sebenarnya terlihat normal, tetapi ini di bagian punggung kakinya ini terjadi sebuah penyakit yang namanya marasmis. Terlihat segar, terlihat gemuk, tetapi memiliki indeks penyakit seperti pada bagian kedua punggung kakinya. Kemudian ada obesitas atau kelebihan lemak. Obesitas merupakan suatu peningkatan massa jaringan lemak tubuh yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan kekurangan keluaran energi. Obesitas ini adalah suatu akumulasi lemak dalam jaringan adiposa dan abnormal atau kelebihan hingga mencapai suatu saraf yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ini menurut Garraud 1988. Kemudian ini merupakan bagian dari obesitas juga. Ada obesitas pada tingkat kelas pertama, kelas kedua. Poinnya itu ada semua poins yang ada di dalam ini, yaitu kemudian ada gemuk berlebihan. Gemuk berlebihan ini yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan, masuk IMT-nya yaitu 2 sampai 23 sampai 24,9. Kemudian kelebihan berat badan tingkat moderat atau obes 1 dengan IMT lebih besar dari 25,0 sampai 29,9. Kemudian ada kelebihan berat badan tingkat berat atau obes 2 dengan IMT lebih dari 30,0. Kemudian ada yang namanya lipoproteins. Lipoproteins ini ada liver dan intens, ada general dengan HDL, komposen. Kemudian ada di slide selanjutnya yaitu ada juga tentang obesitas, yaitu ada VLDL, LDL, HDL dan komen. Kemudian ada juga tanda-tanda
garis panahnya yang menunjukkan dari saturate, bagaimana VLDL-nya, bagaimana LDL-nya mengarah kemana. Kemudian ada monosaturate, polysaturate, polysaturate fat. Kemudian itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.